Halo Traveler, jadi di video ini gue mau cerita sedikit pengalaman gue tentang perpanjang paspor. Nah, setelah COVID yang udah berlangsung dari tahun 2020, ya kan? Nah, gue sempet banget itu pergi ke luar negeri terakhir itu di bulan Februari 2020, jadi sebelum ada lockdown. Jadi itu gue penerbangannya ke Bangkok dan itu udah mulai pakai masker. Dan kita pas pada saat pergi itu belum ada tes apapun. Jadi bener-bener di awal banget di Februari 2020. Lalu pada saat gue pulang ke Jakarta di Soekarno-Hatta, kita cuman isi formulir warna kuning. Gue masih ada kayaknya formulir, nanti gue kasih lihat deh ya formulir kuningnya kayak gimana. Itu kayak kenang-kenangan banget tuh. Nanti buat jadi bahan cerita ke generasi selanjutnya. Oke, balik lagi. Setelah sekian lama kita akhirnya bisa ngerasain lagi nantinya bisa terbang pergi ke luar negeri, ya kan? Nah, pas banget nih paspor lama gua yang ini udah dipotong, ini sudah tidak berlaku. Pas banget sebenarnya tutup usianya itu tutup usianya itu pas banget di 29 Desember 2021. Nih, udah tuh gue yang. Jadi emang pas banget dia sudah tidak berlaku pada saat masa-masa COVID. Nah, selama masa COVID, sebenarnya kan kantor imigrasi itu sepi ya. Jadi pada saat itu orang tua gue itu udah perpanjang paspor duluan sama adik gue. Nah, mereka dapat perpanjang paspor di Lipo Mall Puri. Nah, itu dekat dari rumah gue. Ya. Nah, itu gue coba daftarin, kalau nggak salah dari website imigrasi. Jadi dan itu semuanya lancar sih. Dan gue sayang lo gak ikut sih. Jadi prosesnya kayaknya mudah-mudah aja mereka. Apalagi saat itu kondisinya lagi sepi. Nah, akhirnya di bulan Mei kemarin, gue akhirnya melakukan perpanjangan paspor. Paspor gue yang baru di sini ya, tapi ini covernya sudah lama tapi masih lucu. Ini hadiah, bukan paspornya hadiah, maksudnya covernya hadiah ya. Oke, jadi ini paspor yang baru dan ini paspor yang lama. Nah, jadi di sini gue juga mau cerita. Jadi ini nih paspor lama gue tuh e-paspor nih, ya kan? Ada logo SIM card kayak gitu, SIM card. Nah, yang ini tuh paspor biasa. Kenapa gue pilih paspor yang biasa? Jadi begini, pada saat gue punya e-paspor ini yang gue buat pada tahun 2016 sampai 2021, kayaknya gue pakai yang namanya electronic gate di Soekarno-Hatta itu kayak jarang banget, kayak cuma 1-3-4 kali deh. Dan itu pun mostly kebanyakan mesin otomatis gate-nya rusak. Jadi gue ujung-ujungnya tetap harus ngantri. Bisa dilihat ini banyak banget capnya dari Soekarno-Hatta dan Soekarno-Hatta gitu kan. Padahal gue kan sebenarnya bisa pakai gap gitu kan. Ya kadang gue iseng sih gitu kan, pengennya biar ada capnya aja, cuman kan gue kan udah bayar mahal ya, 2 kali lipat daripada harganya paspor biasa, tapi kenapa harus tetap ngantri jadinya karena mesinnya rusak. Jadi itu salah satu alasan gue akhirnya nggak mau lagi pakai paspor yang elektrik. Balik lagi ke cerita yang tadi gue mau, inti dari cerita ini, video ini gue mau ceritain pengalaman gue ngurus paspor ya. Jadi begini ceritanya, gue awalnya pada saat lihat berita kalau misalkan Indonesia dan negara-negara lain sudah mulai open border dan peraturan-peraturan penerbangan itu sudah mulai diringankan, sudah mulai dilonggarkan, gue baru tertarik untuk urus paspor. Tapi dari sebelum peraturan itu sudah dilonggarkan gitu kan, ini sebenarnya udah banyak teman-teman gue tuh yang lain tuh udah pada urus paspor. Dan gue lihat kayaknya tuh di beberapa berita di Instagram pas segala macam, kayak ngurus paspor tuh kayak heboh banget gitu ya, sampai rame. Nah, jadi yang gue bingung adalah pertama kali itu mengenai pendaftaran mau urus paspor. Nah, yang dulu kan gue taunya urus paspor itu kita daftar by online di websitenya. Pada saat gue bantuin orang tua gue dan adik gue untuk perpanjang paspor mereka. Ternyata di tahun ini itu cuma pakai aplikasi namanya M-Paspor. Nah,
Aplikasinya sih cukup oke. Cuman gue pernah sempat ada kendala, ada bug gitu pada saat awal pertama kali mau lagi upload yang namanya KTP, kartu keluarga, ya kan, upload dari file yang ada di handphone itu. Aplikasi itu crash terus. Jadi pada saat satu kali coba kok keluar sendiri, dua kali coba keluar sendiri gitu kan. Ya udahlah, gue menyerah gitu kan, gue bodo amat gitu kan. Tapi iseng-iseng gue coba lagi, ternyata bisa gitu kan. Aduh, itu yang pertama kali. Yang kedua, itu pada saat semua data yang udah kita input, kita foto paspor lamanya. Jadi foto paspor lama tuh perlu foto doang ya. Sama dia perlu foto apa lagi ya, ID card mungkin, aku agak lupa juga ya. Nah pokoknya ikutin aja yang ada di dalam aplikasi itu. Nah setelah akhirnya bisa semua data yang diperlukan sudah diinput, itu kita akan memilih tanggal kedatangan. Nah ini yang bikin nyebelin. Lu tahu nggak, tanggal kedatangannya itu gue cek di kantor imigrasi Jakarta Barat, kantor imigrasi Soekarno-Hatta, bahkan sampai yang di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, sampai yang di Tangerang, dimanapun itu tanggalnya warnanya merah, ya kan. Jadi kalau warna merah tuh 0 gitu kan, atau enggak either nggak bisa dipencet sama sekali gitu. Aduh, gue bingung kenapa kok pada nggak bisa dipencet tanggal kedatangannya. Akhirnya gue sampai coba tuh, udah kayak apa sih, nyari promo tiket pesawat gitu kan, jam 12 malam gue coba, jam 1 pagi gue coba gitu kan, tapi nggak ada juga, tetap nggak bisa. Akhirnya gue baca di berita, gue search di Google bahwa katanya kalau misalkan riset atau mereka itu nyiapin kuota untuk pendaftaran paspor online itu hanya di hari Jumat jam 2 siang. Hari Jumat jam 2 siang dia baru buka gitu kan. Itu gue lupa sih, gue baca dia pasti cari di Google ada gitu loh. Nah pantesan gue bilang kok nggak dapet selama ini kuotanya gitu kan. Ya udah deh, akhirnya gue tungguin jam 2 di hari Jumat. Saat itu gue lupa tanggal berapa, ya kan. Gue berhasil daftar, tapi gue daftarnya di kantor imigrasi Kota Tangerang. Ya udahlah ya, dari rumah gue daerah Jakarta Barat yang agak ujung ini agak cukup deket sih ke daerah sana gitu. Ya akhirnya gue pilih di sana. Setelah gue pilih, gue okekan, lalu ada tulisan ada biaya 350.000 kalau nggak salah. Ya 350.000. Dan gitu ya udah gitu loh. Gue nggak baca lagi, dia ada tulisannya pembayarannya begini, dan gue tuh emang nggak teliti juga. Gue kira itu bayarnya adalah pada saat sudah kita datang ke kantor, di interview di wawancara gitu kan, ambil foto baru kita bayar gitu kan. Ya gue mikirnya kayak gitu, tapi ternyata tuh kita harus bayar dulu gitu kan. Jadi gue udah pilih tanggal di hari Jumat itu, ya kan, gue pilih tanggal dan dapet kuotanya tuh untuk hari Kamis minggu depan. Nah gue udah cerita tuh ke teman-teman gue hari Kamis depan bakal perpanjang paspor dan bla 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 bla. Pada saat 1 hari sebelum kedatangan, ya kan, hari Rabunya nih, gue cek tuh aplikasi, gue buka aplikasinya Tip gitu kan, loh kok kadaluarsa gitu loh. Jadi pengajuan gue kadaluarsa. Gue cek gitu kan, oh ternyata karena gue belum bayar. Jadi emang bener-bener apa ya, menurut gue di aplikasi itu kayak kurang di highlight mungkin tulisan-tulisan petunjuk-petunjuknya gitu loh. Jadi ya itu salah gue. Akhirnya gue harus menunggu minggu depannya lagi dong, ya kan. Akhirnya hari Jumat berikutnya gue coba daftar, gue baca detail-detailnya semuanya gitu kan. Lalu ya udah gue daftar dan gue langsung bayar. Gue bayarnya melalui ATM, ya kan. Oke, akhirnya setelah gue bayar, ada kayak lo harus rajin ya, kalau nggak salah gue lupa, ada satu surat keterangan gitu yang lo dapatnya di email atau nggak di aplikasi deh. Kalau usah di aplikasi deh, bukan di email. Nah itu lo harus ngecek loh, karena kalau misalkan lo nggak ngecek,
lu nggak bawa itu surat dan lu nggak print itu surat, ya kayaknya sih nggak bisa mau diproses pada saat lu hari kedatangannya gitu kan. Aduh, gue bilang ini aplikasi apa sih, yang namanya birokrasi negara repot banget ya gitu kan. Ternyata tuh masih ada aja yang perlu dibawa sebagai surat dan itu sayangnya tidak diberitahu gitu loh. Di email kagak, tapi pada saat gue cek di aplikasi ternyata ada gitu loh, dan itu harus dicetak. Oke? Akhirnya hari kedatangan gue ke kantor imigrasi Tangerang itu tiba, tapi pas itu kan gue kan ambil ada batch tuh, ada batch pagi, ada batch siang. Gue ambilnya yang pagi. Nah sebelum gue datang ke kantor imigrasi, gue tuh pulang ke rumah orang tua gue yang notabene ada di Lipo Karawaci. Oke, di sana gue ngambil kartu keluarga karena gue pernah baca di satu artikel di Kompas itu kita tetap harus bawa kartu keluarga, akta kelahiran seperti zaman dulu gitu kan. Dan ternyata pada saat gue lagi di kantor imigrasi sudah foto, sudah lagi proses wawancara, itu gak ditanyain daerah Cengkareng gitu kan. Gue ke Lipo Karawaci dulu naik motor gitu kan, baru ke Tangerang. Ibaratnya kita naik pesawat nih Jakarta Singapura, transitnya Tokyo gitu loh. Jauh banget kan ya. Kartu keluarganya masih ada sama gue gitu loh, belum dia papain, belum gue balikin juga, gue lupa. Aduh parah deh. Oke deh, ya udahlah. Akhirnya saat itu pagi itu gue datang ke kantor imigrasi Tangerang. Datang lalu gue di situ ada satu meja, gue bilang sama petugasnya, Kak saya mau perpanjang paspor. Oh iya, dia bilang dia butuh kertas yang tadi yang gue cerita ya, saya kertas yang surat yang tadi harus di print. Ini gue kasih, oke, dah gue langsung dikasih nomor. Nah pas saat dikasih nomor, menunggu kurang lebih sekitar 40 menit. Nah lalu gue dipanggil, nomor gue dipanggil, foto, wawancara. Nah di sini dia minta karena nama di KTP dan di paspor gue agak sedikit berbeda. Jadi kalau di KTP itu nama gue tuh ada 3 suku kata, nama depan, nama tengah, nama belakang. Tapi nama belakangnya disingkat, jadi cuma 1 huruf. Nah kalau di paspor itu 3 suku kata juga, tapi nama depan, nama tengah, nama belakang itu tidak digabung. Nah di situ dia minta lihat KTP gitu kan. Nah sayangnya KTP gue ketinggalan di mesin fotokopi di rumah. Jadi saat itu untungnya gue bawa fotokopi KTP dan itu it's okay. Pada saat wawancara ditanya cuman itu doang mengenai nama. Lalu ditanya ke apa, emang ada rencana pergi kemana dalam waktu dekat, dan gue bilang belum ada. Dan ya cuma menjawab pertanyaan tempat itu sih yang nggak aneh-aneh gitu loh. Lalu kita mulai foto, lalu scan sidik jari gitu kan, udah selesai. Nah pas udah selesai nanti kita dikasih satu kertas gitu kan, satu kertas itu yang di kertas itu untuk pengambilan. Di kertas itu tertulis 7 hari kerja. Jadi pada saat itu gue kalau nggak salah datang ke kantor imigrasi tanggal 19 Mei. Ya betul, tanggal 19 Mei. Nah 19 Mei itu 7 hari kerja dari hari berikutnya. Jadi dari hari tanggal 20. Nah tanggal 21 itu hari Sabtu. Ada tanggal 23 hari kerja lagi, 23, 24, 25. Ini baru 4 hari kerja ya. Lalu tanggal 26 kan tanggal merah tuh. Nah lalu tanggal 27 itu hari Jumat, 5 hari kerja. Oke. Lalu tanggal 30 hari Senin, tanggal 31 hari Selasa. Akhirnya kemarin itu gua datang di tanggal 31 Mei. Betul? Ya, tanggal 31 Mei. Dan pada saat datang untuk pengambilan paspor yang baru, ini ada satu hal yang rese sih. Jadi gue tuh nggak tahu kalau misalkan kita tuh nantinya akan dapat pemberitahuan melalui SMS ataupun WhatsApp kalau paspor kita sudah selesai gitu. Jadi gue datang aja setelah gue hitung 7 hari kerja, bahkan lebih, itu hari ke-8 ya, hari ke-7 atau 8 gue lupa tau. Nah gue datang lagi gue datang itu ada mesin untuk ambil nomor pengambilan paspor. Gue masukin dong nomor pemohonan paspornya, keluar kertasnya katanya paspor gue belum selesai atau masih dalam proses.
Lalu gue tanya sama petugas yang ada di sana, "Kak, paspor saya kok belum selesai, padahal ini sudah 7 hari kerja lewat," itu kan. Ya dengan santainya dia bilang katanya, "Ya berarti belum selesai gitu, jadi harus datang lagi nanti," gitu. Udah. Dan dia nggak dikasih tahu gitu loh kalau nanti ada pemberitahuan dari SMS atau WhatsApp. Tiba-tiba pagi-pagi loh gue datang ke imigrasi Tangerangnya untuk pengambilan paspor. Akhirnya dari situ gue pergi ke Tang City, gue makan ke Tang City Mall. Nah makan di sana nggak berapa lama, HP gue bunyi, ada SMS dari imigrasi Tangerang yang memberitahukan kalau paspornya sudah selesai. Jadinya gue balik lagi dong. Untungnya gue masih di Tang City ya, nggak terlalu jauh sih ke imigrasi Tangerang. Ya udah, gue datang. Setelah datang, gue bawa kertas yang tadi pertama kali dikasih pada saat selesai foto dan wawancara, dan juga gue staples untuk bukti pembayarannya. Gue melalui ATM ya kan. Nah itu itu bukti pembayaran tuh harus dibawa juga ya. Jadi kertas yang pada saat setelah wawancara, pengambilan gambar, dan juga dia punya bukti pembayaran itu harus di print. Oke, entah itu dari ATM, entah itu dari manapun, dari Tokopedia juga bisa gitu kan, itu harus di print. Oke, setelah itu gua udah sebenarnya tadi nggak boleh ngaku. Jadi tadi akhirnya sudah gue bawa itu semua, gue dapat nomor, tinggal tunggu di dalam gitu kan. Dan ingat gue datangnya itu pas banget, datangnya nyampe sana jam 1. Dan ingat kantor imigrasi tidak beroperasi sementara itu pada saat jam makan siang, yaitu jam 12 siang sampai jam 1. Jadi pastikan jangan datang jam 12, oke? Kalau bisa datang pagi-pagi benar atau setelah jam 12, setelah jam 1, sorry, oke? Nah, gue nunggu kurang lebih gue hitung banget waktunya 31 menit ya. Nomor gue dipanggil, kasih kertas yang tadi sama bukti pembayaran, udah deh akhirnya paspor yang baru udah dapet. Itu aja sih ceritanya, cuman ya yang bikin rese ya itu sih gitu loh, mengenai tanggal dan hal-hal yang perlu dipersiapkan yang dibawa ke kantor. Kayaknya di aplikasi itu perlu ditambahkan itu sih, dan juga step-stepnya harus lebih jelas dan di highlight bagian-bagian yang harus benar-benar diperhatikan oleh para pemohon paspor. Nah itu aja sih yang gue mau ceritain. Jadi paspor baru gue udah dapet, semoga bisa bawa gue kemana-mana lagi, jalan-jalan ya, dan bisa cerita ini bisa ngebantu teman-teman semua yang masih bingung. Lagi heboh banget kan ini lagi yang perpanjang paspor ya kan, gara-gara corona, akhirnya corona udah selesai gitu kan ya, happy lah ya. Itu aja ceritanya, gue sharingnya cuma sedikit, semoga bisa membantu. Yang pasti plus minusnya ada ya dari cerita ini. Jadi plusnya adalah enak sih pakai aplikasi doang, jadi kita datang tinggal daftar gitu. Lalu ya yang susahnya adalah berjuang untuk mendapatkan tanggal atau kuota kedatangannya, dan kekurangannya yang lain juga ya banyak hal-hal yang kurang jelas sih. Jadi kayak kalau misalkan gue menjadikan diri gue seperti orang tua gitu kan, orang tua yang nggak tahu apa-apa gitu kan. Gue tahu gimana cara daftar handphone, lalu gue bingung gitu kan, di sini stepnya apa, bingung stepnya, kayaknya agak pusing sih gitu, sedikit pusing ya. Tapi setidaknya kita harus apresiasi dari kementerian terkait yang mengurus paspor kita ini, karena sudah ada aplikasi seperti itu, jadinya tidak yang notabene seperti zaman dulu tahun 2016 yang gue datang subuh-subuh ke kantor imigrasi. Ini bener datangnya subuh-subuh ke kantor imigrasi Jakarta Barat yang depan musim Fathahillah itu untuk dapetin paspor ini. Gila, seharian gitu kan. Tapi kali ini urus paspor yang sekarang itu nggak sampai seharian, cuman ya paling nunggu setengah jam, 40 menit 1 jam ya. Jadi bawa handphone, bawa power bank, bawa tablet sambil nonton Korea sambil main game, oke lah. Itu aja yang mau gue sharing, semoga membantu. See you di video-video lainnya, kita sharing lain ya. Kalau kalian punya pengalaman lain mengenai paspor, boleh sharing ke gue, oke? Di komen. Thank you, thumbs up and subscribe.